Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama untuk mengikuti devosi, mempelajari firman Tuhan. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita tenangkan diri kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saat ini kita mau bersama-sama kita nyanyikan lagu Semua Baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali datang untuk mempelajari firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu pembelajaran firman hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita mau bersama-sama kita mau mendengarkan pembacaan Alkitab dari Markus pasal yang ke-10 ayat 32 sampai 34. Markus 10 ayat 32 sampai 34. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit." Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, anak-anak, seberapa sih penderitaan menakutkan bagi kita? Banyak orang di dalam hidup ini ketika menghadapi berbagai macam penderitaan, dia begitu takut dan tidak berani melawannya, sehingga dia merasa dirinya hancur dan dia tidak berkutik dalam menghadapi penderitaan tersebut. Perjalanan memasuki Yerusalem ada sesuatu yang begitu menakutkan buat Tuhan Yesus. Perjalanan yang tadi kita lihat di dalam ayat yang kita baca. Namun ketika menghadapi ketakutan itu, karena itu adalah masa di mana Tuhan Yesus akan disalibkan. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan disalibkan. Menghadapi hal yang begitu menakutkan itu, Tuhan Yesus tetap tenang. Pada waktu itu dia memberi semangat kepada murid-muridnya yang juga tentu sedang ketakutan. Tuhan Yesus berkata demikian. Dia berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesat, dan dibunuh. Namun sesudah 3 hari, ia akan bangkit." Mungkin begitu banyak penderitaan yang Tuhan Yesus akan alami. Namun ada satu penghiburan yang diberikan kepada murid-murid, yaitu
Kristus tetap akan menang. Walaupun dia disiksa, walaupun dia dibunuh, pada akhirnya dia akan bangkit. Kenapa? Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia harus menghadapi segala penderitaan itu untuk menebus dosa manusia. Penderitaan itu tidak hanya berhenti di penderitaan saja, tapi akan masuk di dalam kemenangan. Kemenangan di dalam Kristus. Mungkin di dalam kehidupan kita akan menghadapi berbagai macam penderitaan ketika mengikut Kristus. Namun akhirnya akan ada kemenangan yang dijanjikan oleh Tuhan untuk kita. Kiranya ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami kembali diingatkan bahwa ada kemenangan, ada pemulihan yang Engkau akan lakukan. Mungkin di dalam hidup ini kami mengalami berbagai macam penderitaan, namun Tuhan, ada satu janji yang Engkau berikan kepada kami bahwa ada kemenangan, yaitu Engkau telah bangkit, Engkau telah menang atas maut, dan Engkau telah menyediakan surga untuk kami. Dan kami serahkan seluruh hidup kami, aktivitas belajar kami hari ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, devosi kita hari ini selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.